Sistem Super Devouring. Bab 6 Sistem Devouring. Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Mungkinkah kekuatan spiritual yang aku padatkan sebelumnya dan diserap oleh bola emas tiba-tiba meledak? Pikiran seperti itu terlintas di benak Ye Xuan. Ketika dia memikirkannya, itu benar-benar mungkin. Sebelumnya dia telah mengambil barang senilai hampir 1 juta tael perak, dan kini dengan pil pengumpul roh, dia bisa naik 2 tingkat. Lagi pula, pil pengumpul jiwa adalah pil yang digunakan untuk menembus tingkat ke-6 seni bela diri atau lebih tinggi. Ya Tuhan, aku sudah mencapai tingkat ke-5 seni bela diri. Aku sebenarnya seorang seniman bela diri di tingkat ke-5 seni bela diri. Apa sebenarnya bola emas ini? Pada saat ini, lingkungan di dalam tubuhnya juga stabil, dan tingkat kekuatannya stabil pada tahap awal seni bela diri tingkat ke-5. Dia merasa luar biasa. Itu terjadi terlalu tiba-tiba dan dia tidak siap secara mental. Awalnya dia tidak memiliki kekuatan spiritual sama sekali, namun kini bukan saja kekuatannya telah pulih kembali, tetapi dia juga telah melangkah lebih jauh dan menerobos ke tingkat ke-5 ilmu bela diri, satu tingkat yang jauh lebih tinggi. Namun, Ye Xuan tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, dia telah bangkit dari jurang kesia-siaan menuju puncak kejeniusan, dan jauh lebih unggul dibandingkan dengan para jenius lainnya. Pada usia 15 tahun, ia berada pada tingkat ke-4 seni bela diri, yang membuatnya menjadi jenius nomor 1 di keluarga Ye. Lalu, dengan tingkat seni bela dirinya saat ini di tingkat ke-5, bukankah dia akan menjadi orang nomor 1 di kota Lianyun? Tahukah kamu, seni bela diri tingkat ke-10 semakin lama semakin sulit. Dalam sejarah kota Lianyun, prajurit termuda yang mengandalkan dirinya sendiri untuk menerobos ke tingkat ke-5 awal seni bela diri berusia 17 tahun. Namun, Ye Xuan, yang baru berusia 15 tahun, unggul 2 tahun dari lawannya. Dasar orang sial, karena aku sudah menjelajah waktu dan menjadi dirimu, aku akan hidup baik untukmu. Ye Xuan berkata diam-diam di dalam hatinya. Saat berikutnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bergumam, tapi, dari mana asal bola emas ini? Mengapa masih ada di dalam dantianku? Mengapa aku tidak bisa memperbaiki dantianku? Tempat di mana seorang prajurit menyimpan kekuatan spiritual adalah dantian. Jika ada lubang di dantian, kekuatan spiritual akan bocor keluar. Meskipun meridian dan tempat lain juga dapat menyimpan energi spiritual, bagaimanapun juga jumlahnya hanya sedikit. Semua meridian yang digabungkan mungkin bahkan tidak setara dengan 1/5 dantian. Saat Ye Xuan terkejut, rasa sakit yang tajam kembali muncul di dantiannya. Rasa sakit ini berlangsung selama lebih dari 10 detik. Kemudian, serangkaian suara aneh terdengar di benak Ye Xuan. Ding! Sistem menelan telah menyatu dengan dantian, dan sistem menelan telah diaktifkan dengan sukses. Deteksi awal kesehatan inang. Ding! Cedera ringan, perawatan dimulai. Perawatan selesai. Saat suara-suara aneh ini jatuh, rasa sakit hebat yang dirasakan Ye Xuan menghilang dengan tenang, dan ketika Ye Xuan bereaksi, dia menemukan bahwa dantiannya telah menghilang, digantikan oleh bola emas. Apa yang terjadi? Mengapa dantianku hilang? Ye Xuan sangat terkejut hingga hampir menelan lidahnya. Dia memiliki dantian sebelumnya, tetapi rusak dan tidak dapat menyimpan energi spiritual di dalamnya. Sekarang seluruh dantiannya hilang, digantikan oleh bola emas. Pada saat yang sama, setelah dantian menghilang, kekuatan spiritual yang pulih dalam tubuhnya sekali lagi diserap oleh bola emas. Tidak. Jangan menyebalkan, aku tidak ingin menjadi orang biasa lagi. Ye Xuan berteriak, tetapi dia tiba-tiba menemukan masalah, wilayah kekuasaannya tampaknya tidak jatuh. Mungkinkah bola emas ini adalah dantianku, dan kekuatan spiritualku akan tersimpan di dalamnya mulai sekarang? Pikiran seperti itu terlintas di benak Ye Xuan. Dia mengerutkan kening, dan benar saja, jejak kekuatan spiritual melonjak keluar dari bola emas itu. Ini benar-benar dantiannya, dantian emas. Tetapi apa perbedaan antara dantian yang dibentuk oleh bola emas dan dantian biasa? Ye Xuan tiba-tiba memikirkan pertanyaan lain. Dia jelas mendengar suara aneh tadi. Sistem menelan dan dantian menyatu. Apa-apaan sistem menelan ini? Mungkinkah itu bola emas ini? Ye Xuan tiba-tiba menunjukkan ekspresi pencerahan. Apakah ini keuntungan yang didapatnya setelah melakukan perjalanan melintasi waktu? Pada saat itu,
dia berteriak dalam benaknya, melahap sistem. Benar saja, beberapa hal yang tidak biasa muncul dalam pikirannya. Biasanya, setelah menjelajah waktu, akan ada keterampilan atau sistem misterius. Sepertinya aku beruntung dan bukan pecundang sejati. Aku hanya perlu memanjakan diri sebentar. Ternyata ini adalah manfaat setelah aku menjelajah waktu. Bola emas ini adalah sistem devouring. Yesuan terkejut sekaligus senang, dan setelah selesai membaca deskripsi sistem devouring, dia mengernyitkan alisnya dan terus bergumam, barang bagus, barang yang sangat bagus. Sistem ini benar-benar dapat melahap segalanya dan kemudian mengubahnya menjadi kekuatan spiritual. Ini jauh lebih mudah daripada berlatih. Sistem devouring, sebagaimana tersirat dalam namanya, mengandalkan melahap untuk meningkatkan kemampuan. Yesuan masih memiliki banyak pertanyaan dalam benaknya, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia bangun dari tempat tidur dan mengambil vas bunga di atas meja dengan tangan kanannya. Manfaat menelan benda ini adalah nol. Tuan rumah, apakah Anda mengonfirmasi bahwa Anda ingin menelan benda ini? Kalimat ini terngiang dalam pikiranku. Tidak ada keuntungan. Yesuan sedikit tidak berdaya. Ini jelas diskriminasi. Apa yang salah dengan vas bunga? Apakah itu tidak berguna? Terkonfirmasi. Yesuan menjawab dalam hatinya. Postur tubuh tuan rumah salah dan tidak bisa ditelan. Sistem meminta. Postur tubuh yang salah. Apakah kamu benar-benar memintaku untuk menelannya? Yesuan memutar matanya, lalu benar-benar mendekatkan vas kecil itu ke mulutnya, lalu membuka mulutnya dan menarik napas, seolah sedang duduk. Sesuatu yang mengejutkan terjadi tiba-tiba. Energi hitam melilit vas itu. Kemudian, vas itu menyusut dengan cepat dan langsung tersedot ke dalam mulut. Yesuan hampir mati ketakutan. Dia segera menutup tenggorokannya dan batuk dengan keras 2 kali. Tidak. Tidak mungkin, aku benar-benar menelan vas itu, bagaimana aku bisa mencernanya? Yesuan sangat terkejut. Jika dia melakukan hal ini, pasti akan menggemparkan seluruh dunia. Bahkan jika dia memperlambatnya 10 kali, tidak akan ada petunjuk yang terlihat. Pada saat ini, perintah sistem kembali berbunyi dalam pikirannya. Sialan anjing kampung Cina ini, dia benar-benar tidak memberiku apapun. Sepertinya aku perlu menelan beberapa pil atau barang berharga. Yesuan tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki pil pengumpul jiwa senilai 1 juta tael perak. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan berkata pada dirinya sendiri, telan saja. Pil pengumpul jiwa menyusut seperti vas dan tersedot ke dalam mulut Yesuan. Tuan rumah berhasil menelan pil pengumpul roh dan memperoleh beberapa poin menelan. Pil pengumpul roh berhasil ditelan dan diubah menjadi sejumlah besar kekuatan spiritual yang disalurkan kembali kepada Yesuan. Sial, pil pengumpul jiwa itu harganya 1 juta tael perak, dan biasanya digunakan oleh seniman bela diri tingkat 6 untuk menerobos. Tapi sekarang aku bahkan tidak akan naik ke tingkat berikutnya. Yesuan tidak berdaya. Dia memperkirakan bahwa dia harus menelan sedikitnya 1 pil pengumpul jiwa lagi untuk bisa menembus ke tingkat tengah kelima seni bela diri. Sekarang, Yesuan telah menemukan 2 kelemahan dari sistem melahap. Yang pertama ialah ia tidak dapat berlatih secara normal, dan yang kedua ialah ia perlu melahap banyak sekali barang, dan barang-barang yang dibutuhkan mungkin jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan untuk latihan biasa. Bab 7 Sesuatu terjadi pada Liu Er. Tetapi ini juga memiliki keuntungan, yaitu, selama ada hal-hal baik untuk dilahap, dia dapat meningkatkan tanpa batas, dan tidak perlu khawatir tentang terobosan terlalu cepat dan menjadi gila. Ngomong-ngomong, sekarang ada istilah baru, yaitu menelan poin. Titik melahap, apa itu titik melahap? Yesuan bertanya dengan heran dalam hatinya. Pil pengumpul roh yang baru saja diminumnya bernilai 1 juta tael perak dan sangat berharga. Akan tetapi, ia hanya mendapat beberapa poin untuk itu. Apa gunanya titik-titik ini? Poin melahap dapat ditukar dengan seni bela diri, garis keturunan, senjata ajaib, harta karun, del. Sebelum Yesuan sempat bertanya, sebuah daftar muncul di benaknya. Dia memeriksanya dengan saksama dan menemukan bahwa seni bela diri tingkat 5 hanya memerlukan beberapa poin melahap. Tinju raungan harimau, tendangan angsa jatuh, teknik pedang petir. Yesuan tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Apa yang dilihatnya sekarang semuanya adalah seni bela diri tingkat 5, dan masing-masingnya bernilai jutaan tael perak.
Sistem, bagaimana cara Anda mendapatkan poin melahap? Ye Xuan bertanya. Tuan rumah bisa mendapatkan poin melahap dengan melahap beberapa benda berharga. Mendengar ini, mata Ye Xuan berbinar. Dia baru saja menelan pil pengumpul roh senilai 1 juta tael perak, dan kemudian memperoleh titik melahap. Kalau dia mengubah titik-titik menelan ini menjadi suatu teknik, kemudian mengajarkannya kepada orang lain dan menghasilkan banyak uang, lalu membeli pil pengumpul roh untuk ditingkatkan, bukankah dia akan menjadi tak terkalahkan? Tetapi saat berikutnya, dia teringat sesuatu. Meskipun teknik bela diri kelas 5 sangat berharga, seseorang harus mampu membelinya. Di kota Lianyun, selain 4 keluarga besar, siapa yang dapat menghasilkan ratusan ribu tael perak sekaligus? Ah! Ye Xuan menggelengkan kepalanya karena kecewa, tetapi pada saat ini, matanya tiba-tiba menyala lagi, karena poin yang ditelan tidak hanya dapat ditukar dengan keterampilan, tetapi juga ramuan, senjata dan harta ajaib, Del. Di antara mereka, sebuah kolom bernama Bloodline menarik perhatian Ye Xuan. Darah Beast King, darah tingkat atas, dapat membuat semua binatang tunduk, dan sangat meningkatkan kekuatan tubuh. Darah Vampire Clan, darah tingkat atas, dapat menghisap darah orang lain untuk tumbuh, dapat berubah menjadi kelelawar, dapat melakukan First Embrace. Darah Monolith Werewolf, darah tingkat atas, dapat sangat meningkatkan kekuatan tubuh, dapat berubah menjadi manusia serigala, mandi di bawah sinar bulan akan meningkatkan kemampuan. Darah Deep Sea Dragon, darah tingkat atas, dapat sangat meningkatkan kekuatan tubuh, dapat berubah menjadi naga. Darah Golden Titan, darah tingkat atas, dapat sangat meningkatkan kekuatan tubuh, dapat berubah menjadi Titan. Melihat garis keturunan ini, Ye Xuan sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Namun, di atas garis keturunan tingkat atas ini, ada garis keturunan tingkat dewa yang lebih maju, seperti naga biru, harimau putih, burung merah, kura-kura hitam, dan kilin. Selain itu, dia juga melihat garis keturunan dewa perang, garis keturunan Raja Iblis, garis keturunan Dewa Emas, Del. Setidaknya ribuan jenis. Tetapi ketika Ye Xuan melihat harga garis keturunan ini, matanya terpesona dan dia hanya melihat banyak angka nol. Dia tidak berani melihat lagi dan segera mengklik garis keturunan utama. Garis keturunan macan tutul pengejar angin, meningkatkan kecepatan lari, garis keturunan tingkat rendah. Garis keturunan 100 binatang, meningkatkan kekuatan fisik, memiliki kekuatan 100 binatang, garis keturunan tingkat rendah. Garis keturunan 100 bunga, meningkatkan kemampuan pemulihan, dan kebal terhadap semua racun, garis keturunan tingkat rendah. Ada beberapa garis keturunan tingkat terendah, tetapi Ye Xuan bahkan tidak mampu membelinya karena dia hanya memiliki 1 titik melahap. Sepertinya aku perlu melahap lebih banyak hal baik. Ye Xuan merasa sedikit menyesal. Garis keturunan ini semuanya sangat baik. Jika dia memiliki garis keturunan ratusan binatang sekarang, dia mungkin bisa menghancurkan tembok dengan 1 pukulan. Garis keturunan Baihua juga tidak buruk. Ia kebal terhadap semua racun. Mulai sekarang, aku tidak akan takut diracuni oleh orang lain. Saat Ye Xuan tengah memikirkan cara untuk meningkatkan level, tiba-tiba, sesosok tubuh mendorong pintu gerbang halaman dan berjalan masuk. Secara logika, Liuer seharusnya tidak kembali secepat ini, tetapi memang Liuer lah yang kembali kali ini. Namun, ada sesuatu yang salah dengan Liuer. Tuan muda. Setelah Liuer memasuki ruangan, dia sengaja mengencangkan pakaiannya dan memanggil dengan lembut. Meskipun Ye Xuan baru mengenal Liuer dalam waktu singkat, dia sudah bisa melihat beberapa petunjuk. Liuer tampaknya baru saja menangis. Terlebih lagi, Liuer kotor dan memiliki beberapa bekas luka kecil di tubuhnya, yang menunjukkan bahwa dia jelas telah dipukuli. Seketika, Ye Xuan pun menerjang maju, mencengkeram Liuer, dan berkata, "Liuer, apa yang terjadi? Siapa yang menindasmu?" Tidak. Tidak, Liuer tidak sengaja terjatuh saat dia baru saja masuk. Liuer menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. "Omong kosong, katakan padaku, siapa yang menyakitimu?" Ye Xuan melotot dan mengangkat kerah Liuer. Benar saja, ada beberapa goresan di bahunya, yang tampaknya disebabkan oleh kuku wanita. Bagaimana mungkin dia bisa mempercayai kebohongan Liuer? Tanda-tanda pada tubuh yang terakhir jelas merupakan goresan. Mungkinkah itu disebabkan oleh batu?
Dia juga sangat marah karena dia memperlakukan Liuer sebagai saudara perempuannya. Bagaimana dia bisa tetap tenang ketika saudara perempuannya diganggu? Liuer, katakan padaku. Ekspresi Ye Xuan dingin. Liuer yang baru saja menangis pun ikut merasakan auman Ye Xuan, namun saat mengingat kejadian yang baru saja terjadi, air matanya tiba-tiba mengalir lagi dan dia pun langsung memeluk Ye Xuan. Liuer baru saja keluar, ingin memilih sehelai kain untuk tuan muda agar bisa membuat pakaian. Siapa sangka dia bertemu Chen Mei di jalan. Dia berkata bahwa tuan muda itu tidak berguna, dan Liuer sangat marah hingga dia membalasnya. Kata Liuer dengan air mata di matanya. Lalu apa? Ekspresi Ye Xuan menjadi semakin dingin. Lalu, dia memukulku, mencabik-cabik bajuku, menelanjangiku, dan melemparkanku ke jalan. Kata Liuer ragu-ragu. Apa? Mendengar ini, wajah Ye Xuan menjadi pucat, dan dia langsung bertanya, Chen Mei ini sangat berani, siapa dia? Liuer menyeka air matanya dan berkata, dia adalah pembantu Chen Song, tuan muda keluarga Chen. Chen Song. Ye Xuan memiliki beberapa kesan tentang orang ini. Chen Song 2 tahun lebih tua darinya, dan berada di tingkat tengah keempat seni bela diri. Dia dianggap sebagai tokoh penting. Apakah Chen Song juga hadir pada saat itu? Ye Xuan bertanya lagi. Liuer mengangguk pelan, ketika Chen Mei memukulku, dia sedang makan di lantai atas di Zuixianju. Untungnya, penjaga kota lewat, kalau tidak. Baiklah, aku mengerti. Ye Xuan menahan amarah dalam hatinya dan dengan lembut membelai rambut Liuer. Ada 4 keluarga teratas di kota Lianyun. Selain keluarga Ye dan keluarga Lin, ada juga keluarga Chen dan keluarga Wu dari istana tuan kota. Kekuatan keluarga Chen tidak boleh diremehkan, tetapi meski begitu, Ye Xuan ingin membalas dendam. Tuan muda, jangan pergi. Anda sekarang. Liuer sedikit khawatir, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Ye Xuan membelai rambutnya dan berkata, tidak apa-apa, tuan muda, saya telah memulihkan kekuatan saya sekarang, dan kultivasi saya bahkan lebih dalam. Ah! Tuan muda, dan Tianmu. Liuer membelalakkan matanya karena terkejut. Baiklah, sudah diperbaiki. Liuer, kamu tinggal saja di rumah. Tuan muda akan segera kembali. Ye Xuan berkata lalu pergi. Bab 8 Sampah Ye Xuan. Bagi Ye Xuan, menindas Liuer berarti menindasnya. Dia bersumpah untuk membalaskan dendamnya dan membayarnya 2 kali lipat. Pada saat itu, dia langsung keluar dan berjalan menuju Zuixianju. Dia juga mendengar bahwa Chen Song suka makan di Zuixianju, jadi jika tidak terjadi apa-apa, dia seharusnya bisa menemukannya. Setelah beberapa saat, Ye Xuan tiba di restoran bernama Zuixianju. Sebelum dia masuk, dia mendengar suara tawa keras yang datang dari lantai 2. Ye Xuan pernah melihat Chen Song sebelumnya, jadi dia mendengar suaranya. Tawa keras ini milik Chen Song. Namun, suara orang yang berbicara dengan Chen Song sangat familiar bagi Ye Xuan. Orang ini ternyata adalah putra Ye Zhang dan sepupu Ye Xuan, Ye Kai. Ye Kai seusia dengan Chen Song, tetapi dia baru berada di tingkat keempat awal seni bela diri. Sejak kapan Ye Kai terlibat dengan Chen Song? Ye Xuan sedikit terkejut, lalu naik ke atas. Lantai kedua Zuixianju penuh dengan kamar pribadi. Dia mengikuti suara itu dan pergi ke sana, tetapi sebelum dia memasuki ruangan, dia mendengar suara Chen Song datang dari dalam. Hahaha, aku tidak menyangka. Setelah dantian Ye Xuan yang tidak berguna hancur, keluarga Lin langsung menyesali pertunangan itu. Pria tua sialan Lin Ming itu, dia bahkan mengabaikan ayahku ketika dia datang untuk melamarku. Aku juga tidak menyangka. Itu karena Ye Xuan, si pria malang itu, kehilangan semua kultivasinya. Namun, Lin Suer cukup misterius dan konon sangat cantik. Akan sangat bagus jika aku bisa menikahinya. Hei, saudara Ye, berhati-hatilah dengan apa yang kau katakan. Dia telah diterima sebagai murid oleh seorang pemimpin sekte yang misterius dan kuat. Masa depannya tidak terbatas. Apa yang kamu takutkan? Kudengar Lin Suer telah meninggalkan kota Lianyun. Apa kamu takut berita itu sampai ke telinganya? Lebih baik aman daripada menyesal. Mari kita bicarakan tentang si pecundang Ye Xuan itu. Kakak Ye, kau tidak tahu bahwa saat kau tidak ada di sini tadi, pembantuku melihat pembantunya dan mempermalukannya dengan kejam.
Jika penjaga kota tidak datang, gadis kecil itu pasti sudah ditelanjangi. Sejujurnya, si pecundang Yesuan itu cukup beruntung memiliki pembantu yang cantik, dan dia tidak tahu bagaimana cara menyayanginya. Jika itu aku pasti sudah memperkosanya sejak lama. Chen Song belum menyelesaikan perkataannya di ruang pribadi, tetapi Yesuan di luar pintu tidak bisa duduk diam lagi dan langsung menendang pintu. Ledakan. Pintu itu tidak mampu menahan tendangan dari seniman bela diri tingkat kelima ini, dan langsung jatuh dan mengenai meja makan secara langsung. Berani sekali kau. Siapa dia? Chen Song di ruang pribadi melompat dari kursinya, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat seseorang bergegas di depannya, lalu mencengkeram tenggorokannya dengan satu tangan dan mengangkatnya hidup-hidup. Siapa yang berani mencekik tuan muda keluarga Chen? Ye Kai terkejut. Ketika dia berjalan ke samping dan melihat profil orang yang datang, mulutnya hampir bisa memuat telur. Bukankah orang yang bergegas ke ruang pribadi ini adalah Yesuan yang tidak berguna yang baru saja mereka bicarakan? Kamu pantas mati. Mata Yesuan dipenuhi amarah, dan dia langsung menamparnya. Wah! Tamparan itu sangat keras. Chen Song menutup mukanya dengan tangannya, tampak tertegun. Dia tidak bisa bereaksi sama sekali dan bertanya-tanya siapa yang mencekiknya. Yesuan, apa yang kau lakukan? Turunkan saudara Chen. Ye Kai berteriak tergesa-gesa. Apa? Ketika Chen Song mendengar ini, dia benar-benar tercengang. Orang yang mencengkeram tenggorokannya dan mengangkatnya sebenarnya adalah Yesuan, yang baru saja dia sebut sebagai sampah, dan Yesuan yang tidak tahan dengan rangsangan itu dan bunuh diri. Bagaimana ini mungkin? Yesuan. Kau. Chen Song tercekik tenggorokannya dan berbicara dengan ragu-ragu. Kamu mau mati? Yesuan mengencangkan cengkeramannya dan bertanya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin, dan wajahnya tak berdarah dan tak berekspresi, seolah-olah itu adalah bongkahan es. Entah bagaimana, Chen Song menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Terlebih lagi, dia satu tingkat lebih tinggi dari Yesuan, tetapi setelah dia melihat Yesuan secara langsung, dia menjadi malu-malu. Jika kamu tidak ingin mati, tidak apa-apa, tetapi kamu harus membayar harganya. Yesuan berkata dengan dingin. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Kai berteriak, Yesuan, berhenti. Seraya berteriak, dia melangkah dan bersiap menangkap Yesuan. Keluar dari sini. Yesuan melirik dan menendang ke samping, menendang Ye Kai yang berada di awal tingkat keempat seni bela diri ke sudut. Ye Kai juga bingung. Dia berada pada level yang sama dengan Yesuan, jadi mengapa dia ditendang oleh pihak lain? Pada saat ini, Chen Song juga bereaksi dan menyadari bahwa dia satu tingkat lebih tinggi dari Yesuan dan takut dengan apa yang mungkin dia lakukan. Dia segera melepaskan satu tangannya dan meninju dada Yesuan, tetapi tangan yang mengunci tenggorokannya tiba-tiba mengencang, mencekik kekuatannya. Chen Song merasa tidak bisa bernapas, dan kekuatan yang dia gunakan untuk memukul dada Yesuan jauh lebih lemah. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apakah kau masih ingin membunuh orang-orang di kota ini? Ye Kai berteriak sambil menahan rasa sakit. Chen Song adalah keponakan kepala keluarga Chen. Jika sesuatu terjadi padanya, pasti akan ada pertarungan berdarah antara keluarga Ye dan keluarga Chen. Dia tidak layak. Saat Yesuan selesai berbicara, tangan kirinya yang baru saja sembuh tiba-tiba mengeluarkan belati dari tangannya dan menusukkannya. Mendesis. Terdengar suara keras, dan pakaian Chen Song langsung terpotong. Kemudian Yesuan menendang lagi, menendang Chen Song ke sudut dinding yang lain. Kemudian dia mengambil langkah cepat ke depan dan mengayunkan belati beberapa kali, langsung memotong pakaian Chen Song, memperlihatkan tubuh bagian atasnya. Sekarang, Chen Song akhirnya mengerti apa yang akan dilakukan Yesuan. Baru saja pembantunya ingin menelanjangi Liu Er, dan sekarang, dia juga ingin menelanjangi Liu Er. Kamu mencari kematian. Setelah Chen Song menarik napas, dia segera bangkit dari tanah, berteriak, dan melayangkan pukulan ke arah Yesuan. Tinju Tongbei, serangan banteng. Menghadapi pukulan ini, Yesuan tidak menghindar atau menghindar, tetapi tiba-tiba menyambutnya dengan tangan kirinya yang bebas. Sekarang setelah kekuatannya pulih, dia bahkan telah mencapai seni bela diri tingkat kelima dan dapat memadatkan sejumlah besar kekuatan spiritual dalam sekejap.
Meskipun tinju Tongbei hanya seni bela diri tingkat 2, itu sudah cukup. Retakan. Terdengar suara keras, dan lengan Chen Song benar-benar patah. Ah! Chen Song melangkah mundur dan menghantam dinding, sambil menjerit dengan keras. Desir. Ye Xuan menusukkan belatinya, merobek celana Chen Song lagi, lalu menariknya kuat-kuat, merobek seluruh celana hingga berkeping-keping. Sekarang, Chen Song hanya memiliki cawat. Kamu, jangan main-main. Apakah kamu ingin menjadi musuh keluarga Chen? Pada saat ini, Chen Song tidak lagi memikirkan mengapa Ye Xuan begitu kuat, dan langsung mengancamnya. Musuh. Jadi apa? Ye Xuan menyipitkan matanya dan menendang lagi, menginjak dada Chen Song dengan keras. Kekuatan yang sangat besar membuat yang terakhir hampir tidak bisa bernapas. Segera setelah itu, Ye Xuan menebas lagi dengan belatinya, dan daun ara terakhir Chen Song juga dirobek olehnya. Bab 9, benar-benar memalukan. Pembantumu ingin menelanjangi Liuer. Hari ini, aku akan menelanjangimu dan melemparmu ke jalan. Kata-kata Ye Xuan baru saja jatuh ketika dia meraih kaki Chen Song dengan satu tangan dan menyeret Chen Song ke jendela tepat di bawah mata Ye Kai. Ye Xuan, jangan main-main. Apakah kamu ingin keluarga Ye dan keluarga Chen berperang? Ye Kai juga berseru tergesa-gesa. Jika Ye Xuan benar-benar melemparkan Chen Song yang telanjang ke jalan, maka keluarga Ye dan keluarga Chen mungkin akan berselisih, lagi pula, ini terkait dengan reputasi mereka. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, bagaimana Chen Song bisa mendapatkan pijakan di kota Lianyun di masa depan? Ye Xuan menggendong Chen Song yang tergeletak lemas di tanah, lagi. Yang terakhir baru saja dipukuli oleh Ye Xuan beberapa kali dan dalam keadaan linglung. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Pada saat ini, dia hanya bisa mengancamnya dengan kata-kata, jangan melakukan hal bodoh. Jika kamu berani menjatuhkanku, ayahku pasti akan membunuhmu, dia akan melakukannya. Chen Song juga memiliki status dalam keluarga Chen. Ayahnya adalah adik laki-laki kepala keluarga Chen. Kekuatannya berada pada tingkat ke-6 seni bela diri, dan dia dianggap sebagai orang kuat di kota Lianyun. Namun, Ye Xuan masih tidak takut. Pada saat ini, dia telah mengangkat tubuh bagian atas Chen Song keluar jendela. Jika dia melonggarkan cengkeramannya, Chen Song akan terjatuh. Tubuhnya gemetar terus-menerus. Dia tidak lagi peduli untuk menutupi dirinya dan mencengkeram lengan Ye Xuan erat-erat dengan satu tangan. Orang-orang datang dan pergi di jalan, dan beberapa orang memperhatikan pergerakan di lantai 2 Zhuixianju dan segera berkumpul bersama. Lihat, lihat, seseorang sedang dibawa keluar dalam keadaan telanjang. Dua pemuda. Hei, mengapa aku seperti melihat pemuda telanjang itu? Bukankah itu Chen Song dari keluarga Chen? Dia sering datang ke Zhuixianju untuk makan malam. Apa? Chen Song. Siapa yang berani menelanjanginya dan menggantungnya di luar jendela? Jalanan sudah ramai dengan sedikitnya 100 orang berhenti untuk menonton. Sekarang, entah Chen Song jatuh atau tidak, dia akan menjadi terkenal. Jangan lepaskan, masih ada waktu untuk menarikku kembali. Chen Song juga melirik ke bawah. Dia tidak takut jatuh. Bagaimanapun, dia adalah seniman bela diri tingkat ke-4. Jatuh dari ketinggian 4 atau 5 meter hanya akan mengakibatkan cedera ringan. Yang ditakutkannya adalah rasa malu. Haha, sudah terlambat. Ye Xuan tiba-tiba tersenyum, lalu menarik tangan kirinya dan menarik Chen Song kembali. Chen Song sangat gembira, tetapi sesaat kemudian, matanya terbelalak karena kaki besar Ye Xuan telah menendang dadanya dengan tepat. Apa? Chen Song membuka mulutnya lebar-lebar. Dia mengira Ye Xuan akan menariknya kembali, tetapi tanpa diduga, dia akan menendangnya keluar. Ye Xuan, kamu sudah mati. Chen Song ditendang keluar dan terus berteriak sambil di udara. Celepuk. Tidak lama setelah terjatuh, tubuh telanjang Chen Song menghantam tanah dengan keras. Kekuatan benturan yang sangat besar membuatnya memuntahkan darah. Namun apa bedanya cedera fisik dengan cedera mental? Pada saat ini, Chen Song kebetulan jatuh di depan orang banyak. Setelah terjatuh, ia tidak sadarkan diri dan mengalami luka fisik, sehingga tidak dapat menyembunyikan bagian vitalnya, dan terlihat jelas oleh orang di sekitarnya. Ah! Ada beberapa gadis yang menonton, dan ketika mereka melihat tubuh Chen Song,
yang seputih tubuh wanita, mereka juga menjerit tajam. Sekarang, nama Chen Song akan menyebar ke seluruh kota Lianyun, tetapi nama itu seharusnya tidak sepopuler nama Ye Xuan. Lagi pula, dia meneriakkan nama Ye Xuan saat dia terjatuh tadi. Sudah berakhir, sudah berakhir. Keluarga Ye dan keluarga Chen benar-benar akan berperang. Ye Xuan menelanjangi Chen Song dan menjatuhkannya. Kedua keluarga itu pasti akan saling bertarung kali ini. Apa yang terjadi? Bukankah Ye Xuan melakukan sesuatu yang keterlaluan yang menyebabkan dantiannya hancur tanpa alasan, dan kemudian dia menjadi lumpuh? Itu jelas palsu. Bagaimana mungkin seorang lumpuh mengangkat Chen Song dan menendangnya menuruni tangga? Itu tidak benar. Kudengar Chen Song berada di tingkat keempat tengah seni bela diri, dan Ye Xuan hanya berada di tingkat keempat awal seni bela diri pada puncaknya. Mungkinkah Chen Song adalah macan kertas yang terbuat dari ramuan? Tidak mungkin, Chen Song adalah salah satu dari 4 pahlawan keluarga Chen. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi macan kertas yang terbuat dari ramuan? Para penonton berbisik-bisik. Namun, pada saat ini, suara teriakan lain datang dari langit, dan kemudian orang lain jatuh dari langit. Namun, kali ini orang yang berpakaian lengkap. Ledakan. Pria itu jatuh di samping Chen Song yang pingsan. Hei, bukankah ini Ye Kai dari keluarga Ye? Ya ampun, apa yang terjadi dengan Ye Xuan ini? Dia tidak hanya memukul Chen Song dari keluarga Chen, tetapi juga memukul Ye Kai-nya sendiri. Aneh, bukankah keluarga Ye dan keluarga Chen seharusnya menjaga diri mereka sendiri? Mengapa Ye Kai ini bercampur dengan Chen Song? Orang-orang di sekitar tidak dapat mengerti lagi dan hanya bisa mengelilinginya. Namun, ceritanya belum berakhir. Setelah Chen Song dan Ye Kai jatuh, sesosok lain melesat keluar dari lantai 2 Zuixianju, namun orang ini tidak jatuh ke samping, melainkan mendarat dengan kedua kakinya. Orang ini adalah Ye Xuan, yang melemparkan Chen Song dan Ye Kai ke bawah gedung. Mereka yang berbuat jahat pada akhirnya akan menghancurkan diri mereka sendiri. Ye Xuan mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Seseorang di sekitar mengenalinya dan berseru, "Itu Ye Xuan." Setelah meninggalkan Zuixianju, Ye Xuan langsung pulang. Dia tahu kali ini mungkin akan terjadi keributan besar, dan dia juga tahu apa hasilnya, tetapi dia tidak pernah menyesalinya. Liuer bukan hanya pembantunya, tetapi juga saudara perempuannya. Bagaimana dia bisa menahan amarahnya ketika saudara perempuannya diganggu? Namun, kali ini dia mendapatkan sesuatu. Chen Song adalah orang yang menjadi fokus pelatihan keluarga Chen, dan dia memiliki banyak hal baik dalam dirinya. Baru saja, setelah Chen Song dan Ye Kai ditendang ke bawah, Ye Xuan mengambil barang-barang Chen Song dan Ye Kai, termasuk 2 pedang dan 3 botol ramuan. Pada saat itu, Ye Xuan menemukan sebuah gang kecil dan memperhatikan kedua pedang itu dengan saksama. Tidak buruk, tidak buruk. Kedua pedang ini tampaknya adalah senjata fana tingkat rendah. Aku ingin tahu berapa banyak kekuatan spiritual yang bisa aku peroleh setelah menelannya. Ye Xuan berpikir, dan menelan pedang Ye Kai dan sarungnya terlebih dahulu. Pedang ini juga merupakan barang bagus, bernilai setidaknya 100.000 tael perak, dan itu sangat meningkatkan kekuatan spiritual Ye Xuan. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan dapat mencoba menelan pedang seumur hidup saya. Akan salah jika tidak melakukan trik sulap. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tiba-tiba dia punya ide. Di masa depan, dia mungkin bisa menelan senjata lawan saat bertarung dengan orang lain. Jangan ganggu aku, atau aku akan menelan pedang sucimu. Ini adalah garis dominasi yang Ye Xuan pikirkan sendiri. Setelah menelan pedang, Ye Xuan mengalihkan perhatiannya ke 3 botol ramuan. Ketiga botol ramuan ini juga sangat berharga, diperkirakan bernilai 200.000 tael perak. Bab 10 meninggalkan kota. Ketiga botol ramuan ini semuanya dilahap oleh Ye Xuan. Ia memperkirakan jika ia dapat memperoleh barang-barang berharga senilai 500.000 tael perak lagi, ia akan dapat menerobos ke tingkat tengah kelima ilmu bela diri. Sayangnya meskipun banyak barang yang tertelan, barang-barang tersebut tidak terlalu berharga, sehingga tidak ada poin menelan yang diperoleh. Sekarang dia selangkah lebih dekat ke tingkat tengah kelima seni bela diri. Selama dia berhasil membuat terobosan, dia mungkin bisa menyapu bersih seluruh generasi muda keluarga Chen.
Bahkan pahlawan pertama dari 4 pahlawan keluarga Chen mungkin bukan lawannya. Hanya ada segelintir orang dengan kualifikasi seperti itu, bahkan di Sekte Liu Yun. Jika dia diizinkan memasuki Sekte Liu Yun, dia pasti akan diberikan pelatihan terfokus. Namun, 500.000 tael perak bukanlah jumlah yang kecil. Baru saja, dia hanya mendapat 20.000 tael perak dari Chen Song dan Ye Kai. Lagi pula, tidak perlu membawa terlalu banyak uang kertas saat pergi jalan-jalan. Sekarang tidak buruk. Selama saya punya uang, saya bisa meningkatkannya. Jauh lebih mudah daripada latihan biasa. Ye Xuan bergumam dalam hati, lalu pulang ke rumah sambil memegang pedang Ye Kai. Sebelumnya, dantian orang yang tidak beruntung itu hancur dan semua kultivasinya hilang, jadi dia memberikan semua barang miliknya dan membeli ramuan dan barang-barang lainnya dengan harapan bisa pulih. Meskipun pedang ini direbut dari Ye Kai, sekarang pedang itu menjadi miliknya. Lagi pula, Ye Xuan memiliki rencananya sendiri dan membutuhkan pedang, jadi dia tidak menelannya. Mengenai kekacauan Chen Song, biarkan keluarga Ye yang membereskannya. Ye Xuan juga membeli banyak barang dalam perjalanan pulang, karena dia harus meninggalkan kota Lianyun untuk sementara waktu. Guru, Anda kembali. Liuer berlari kecil keluar dari rumah. Baiklah, Tuan Muda sudah membalaskan dendammu. Aku menanggalkan semua pakaian Chen Song dan melemparkannya ke jalan. Ye Xuan mengangguk. Setelah mendengar ini, Liuer juga terkejut. Ye Xuan baru keluar kurang dari setengah jam, dan dia sudah membalas dendam. Tuan Muda. Mata Liuer langsung berkaca-kaca. Dia menduga hanya Tuan Muda Ye Xuan yang berani menelanjangi anggota keluarga Chen dan melemparkan mereka ke jalan. Oh, Liuer, kamu menangis lagi. Itu bukan masalah besar. Ye Xuan membelai rambut Liuer, lalu mengeluarkan botol giok kecil dari tangannya dan berkata, ini adalah obat penyembuh. Liuer, sembuhkan lukamu. Selain itu, aku membawa banyak barang. Ingatlah untuk tidak keluar akhir-akhir ini. Meskipun Liuer baru berusia 12 atau 13 tahun, dia tidak bodoh. Dia bertanya tergesa-gesa, Tuan Muda mau kemana? Aku akan pergi ke luar kota. Kita tidak punya siapapun untuk diandalkan sekarang, jadi aku ingin menghubungi teman-teman ayahku. Ye Xuan berkata perlahan. Tetapi ini hanyalah alasan yang dibuatnya saat itu juga. Kali ini dia tidak akan mencari siapapun, tetapi untuk mendapatkan pengalaman. Dia hanya memiliki 30.000 tael perak ditambah pedang Ye Kai. Jika dia ingin meningkatkan kemampuan di masa mendatang, dia pasti membutuhkan harta langka dan ramuan dalam jumlah besar. Oleh karena itu, kali ini dia akan keluar dan membunuh beberapa monster, lalu menjual bahan-bahan berharga tersebut. Liuer juga ingin pergi. Liuer berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Jangan takut. Sekarang kekuatanku sudah pulih, dan bahkan menjadi lebih kuat. Aku akan kembali sebentar lagi. Kau tidak boleh keluar selama beberapa hari ini, ingat. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata. Bagi orang biasa seperti Liuer, lebih aman tinggal di kota. Lagi pula, rumah yang dibelinya sangat terpencil dan tidak banyak pejalan kaki, jadi pada umumnya tidak akan terjadi apa-apa. Baiklah, Tuan Muda, Anda harus berhati-hati. Liuer juga tahu bahwa dia akan menjadi beban bagi Ye Xuan, jadi dia tidak memaksanya. Jika sesuatu terjadi di jalan, Ye Xuan pasti akan melindunginya, yang mana itu seperti menambah beban. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Aku akan ke sana secepatnya. Ye Xuan mengulangi. Liuer mengangguk dan melambai ke arah Ye Xuan, wajah kecilnya penuh dengan keengganan. Tuan Muda, Anda harus segera kembali. Oke. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, Ye Xuan pergi. Setelah meninggalkan kediamannya, Ye Xuan pergi ke kandang dan membeli seekor kuda yang bagus. Karena dia pergi keluar untuk mencari pengalaman, dia hanya membawa 10.000 tael perak. Sisa 20.000 tael perak diserahkan kepada Liuer. Kemudian, dia pergi membeli beberapa barang yang dibutuhkan untuk pengalaman luar ruangannya dan kemudian bergegas keluar kota. Dia memperkirakan keluarga Ye pasti sedang mencarinya di seluruh kota saat ini. Lagi pula, dia menelanjangi Chen Song, yang berada di tahap tengah seni bela diri tingkat keempat, dan melemparkannya ke jalan. Ini berarti kerajaannya sudah pulih sepenuhnya. Cek cek cek. Saat aku berguna, latihlah aku dengan giat, dan tendang aku saat aku tidak berguna.
Saat aku kembali dari pengalaman, aku pasti akan memberimu kejutan. Ye Xuan berkata dalam hatinya, lalu dia menaiki kudanya dan berlari kencang menuju kejauhan. Meskipun dia tidak tahu cara menunggang kuda sebelum melakukan perjalanan melintasi waktu, dan bahkan belum pernah melihat kuda secara langsung, orang yang kurang beruntung itu tahu cara menunggang kuda, jadi Ye Xuan sekarang dapat dianggap tahu cara menunggang kuda. Kali ini dia pergi ke suatu tempat bernama Gunung 18 Lianyun, yang di sana terdapat banyak sekali monster. Ye Xuan sekarang berada di tingkat awal kelima seni bela diri. Selama dia tidak menghadapi monster tingkat 6 atau lebih tinggi, dia akan baik-baik saja. Selain itu, di antara 18 gunung Lianyun, monster yang lebih kuat ditemukan di pegunungan yang lebih jauh ke belakang. Tujuan Ye Xuan kali ini adalah untuk mendapatkan pengalaman di 10 gunung pertama. Dia menghabiskan lebih dari 1 hari dalam perjalanan dan akhirnya tiba di pintu masuk 18 gunung Lianyun pada malam hari. Tempat ini merupakan tempat pelatihan yang sangat bagus di Kabupaten Nanlin, jadi ada banyak orang di sana. Namun karena saat itu malam, tidak banyak orang di luar. Hari sudah malam. Sebaiknya aku istirahat malam dulu dan baru besok masuk. Ye Xuan memikirkannya, lalu duduk untuk beristirahat, dan meluangkan waktu untuk berlatih seni bela diri. Orang yang tidak beruntung itu adalah si jenius nomor 1 di keluarga Ye. Seni bela diri yang dipraktikkannya memiliki tingkat yang sangat tinggi. Namun, saat Ye Xuan melakukan perjalanan lintas waktu, dia hanya manusia biasa yang tidak bisa mengalahkan anjing gembala Tiongkok, apalagi bela diri. Namun, setelah berlatih selama waktu istirahat beberapa hari ini, dan juga setelah mengetahui keterampilan bertarung yang telah dikuasai oleh orang yang kurang beruntung itu, kemampuan bertarungnya menjadi cukup bagus. Keesokan harinya, dia bangun pagi dan memasuki 18 Gunung Lianyun. Di antara 18 Gunung Lianyun, beberapa gunung pertama dihuni oleh beberapa monster lemah. Ye Xuan baru saja masuk ketika dia bertemu seekor babi hutan berkulit hijau. Berdasarkan ingatan hantu sial itu, Ye Xuan tahu bahwa ini adalah monster yang disebut babi berambut hijau. Kekuatannya berada pada tingkat kedua, setara dengan seorang prajurit di seni bela diri tingkat kedua. Cek, dengan satu pukulan aku akan mengirimmu menemui nenekmu. Ye Xuan tidak menghunus pedangnya, melainkan langsung meninju kepala monster babi berambut hijau itu. Dalam sekejap, tinju yang kuat itu membunuh babi berambut hijau itu. Ada 10 tingkatan seni bela diri, dan setiap tingkatan dapat meningkatkan kekuatan hingga 100 kg. Pukulan acakku memiliki kekuatan 600 hingga 700 kg. Ditambah dengan peningkatan dari seni bela diri tingkat 2 tinju Tongbei, dan aku seharusnya dapat membunuh monster tingkat 3 atau lebih rendah dengan satu pukulan.